Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore pada para penonton sekalian. Di kesempatan pada hari ini kita akan membahas mengenai tema Tuhan dan energi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Fajar Fadilah. Dan juga tugas ini disertai dengan teman-teman saya yang mendukung dan juga berpartisipasi untuk tersuksesnya video pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama adalah penulis naskahnya, yaitu Siti Nur Aisyah, dan juga bagian editing dari video ini yaitu saudara Muhammad Noval Zain. Oke, baik, video ini dibuat sesuai dengan arahan Bapak Dr. Aminuddin Esos MA. Jadi langsung saja tanpa berbasa-basi, langsung check it out. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai berbagai pendapat tentang Tuhan dan energi. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan judul tersebut, perlu kita ketahui bahwa pada perspektif Islam sendiri, Tuhan berkuasa dan berkehendak terhadap setiap segala sesuatu ciptaannya. Dan juga sebelum dia menciptakan segala sesuatu ini, atau sebelum alam ini ada, Tuhan telah ada dan juga Tuhan mempunyai energinya sendiri. Sehingga dengan kata lain, Tuhanlah yang menciptakan kita dan memberikan kita energi. Berbeda dengan energi makhluk, kita mempunyai energi, tetapi energi kita itu ialah pemberian dari Tuhan. Sedangkan energi Tuhan ialah energi yang dia miliki sendiri. Oke teman-teman, untuk memasuki materi ini kita akan membawakan berupa referensi dari bukunya Farid Woniman yang berjudul Public Leadership, Solusi Esensial Meraih Sukses dan Kemaslahatan Hidup. Dijelaskan mengenai energi Tuhan, yakni yang pertama, Tuhan adalah pencipta energi. Tuhan merupakan zat azali atau zat eternal yang tidak memiliki permulaan. Eksistensi tidak disebabkannya oleh segala sesuatu. Maksudnya ialah keadaan Tuhan atau terciptanya Tuhan itu tidak disebabkan oleh segala sesuatu. Hal itu terjadi karena energinya tidak sama dengan energi ciptaannya. Energinya tidak bergantung kepada energi ciptaannya. Jadi maksudnya ialah Tuhan dari awal itu memiliki energinya sendiri, berbeda dengan energi makhluknya yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, bahwasannya makhluk ini ialah ciptaan dari Tuhan dan Tuhan memberikan energi kepada makhluknya, sedangkan Tuhan memiliki energinya sendiri. Tapi energi Tuhan itu tidak bergantung kepada energi makhluknya, sedangkan energi makhluknya itulah yang bergantung kepada Tuhan. Yang kedua yaitu Tuhan selalu positif energinya. Ya betul, Tuhan mempunyai energi yang positif, tidak pernah dalam bentuk kesia-siaan, kemubaziran, apalagi energi yang negatif. Jadi memang pada dasarnya Tuhan menciptakan unsur-unsur negatif seperti adanya jin, neraka dan sebagainya. Akan tetapi Tuhan tidak memiliki kontribusi langsung atau sebab kausalitas atas perbuatan jahat atau keluarnya energi negatif dari makhluknya, kecuali pengesahannya terhadap takdir. Kemudian yang ketiga ialah sebagai sumber energi bagi makhluknya. Tuhan sebagai sumber energi bagi makhluknya ialah sudah disampaikan tadi di awal, dialah sebagai sumbernya, dialah puncak dari energi itu, sedangkan kita hanya sebagai penikmat energi atau energi yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita pergunakan dengan baik di alam dunia ini. Jadi Tuhan menghadiahkan energi itu melalui proses Big Bang atau awal mula terciptanya sumber segala kehidupan atau terciptanya jagat raya ini dalam dunia sains. Kemudian jumlah energi itu tetap pada sampai hari kiamat. Dan kemudian yang keempat ialah Tuhan selalu melimpahkan energi. Tuhan tidak memiliki stigma dan prasangka buruk terhadap manusia. Semua akan dibagikan sebanyak yang manusia inginkan dan mampu menampungnya.
seperti para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diberikan kemampuan yang begitu luar biasanya. Energinya sangat positif, energinya sangat besar, sehingga bisa mendapatkan mukjizat langsung yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Sedangkan kita manusia biasa tidaklah memiliki energi yang begitu kuatnya, karena tergantung pada kemampuan diri kita dalam menampung energi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tak perlu iri terhadap para nabi dan rasul, karena memang Tuhan menciptakan mereka sesuai dengan kehendaknya dan mereka mampu menampung energi yang besar, sedangkan kita tidak mampu menampung energi tersebut. Akan tetapi energi yang sudah diberikan kepada kita perlu kita usahakan dan kita lakukan dengan sebaik mungkin, sehingga menimbulkan hal yang positif di alam dunia. Baiklah, jadi itu yang bisa disampaikan pada materi Tuhan dan energi. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua. Kemudian materi yang kedua ialah pemikiran neotradisionalisme Gus Dur atau Islam Nusantara. Neotradisionalisme adalah suatu bentuk pemikiran baru yang membangun kesadaran akan pentingnya tradisi dalam struktur kehidupan, tetapi tidak seperti tradisionalisme. Pembahasan pemikiran Islam di Indonesia merupakan fakta empirik yang sinergis dengan dinamika historis umat Islam. Sebagai konsekuensinya dari pembaharuan yang terjadi di dalam belahan dunia yang meliputi berbagai aspek kehidupan, ide-ide pembaharuan di Indonesia terjadi sejak abad ke-20 oleh para tokoh agama dan ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama, dan juga Ahmad Sukarti, dan terakhir Ahmad Hasan. Kemudian gerakan pembaharuan tidak memiliki pola dan bentuk yang sama, tapi memiliki karakter dan orientasi yang sangat beragam. Dalam hal ini, tokoh yang selalu diidentikan dengan neotradisionalisme yaitu Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan mantan presiden Indonesia. Mari kita lihat biografi dari Gus Dur ini. Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid nama aslinya dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, sebuah daerah berbasiskan NU. Diberi gelar Gus Dur diambil dari namanya, yaitu Gus yang berarti anak seorang kiai, dan Dur diambil dari namanya itu sendiri, yaitu Abdur. Oleh karena itu, Gus Dur sangat melekat dengan orientasinya kepada para alim ulama, dan juga ayahnya sendiri merupakan tokoh besar di dalam dunia Islam di Indonesia. Ayahnya sebagai Menteri Agama pada zaman Soekarno, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, dan ibunya sendiri yaitu Hajah Soleha. Ayahnya sendiri merupakan tokoh pendiri NU atau salah satu tokoh pendiri NU, yaitu Kiai Haji Bisri Samsuri. Ayahnya bisa disebut juga sebagai kakeknya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Gus Dur menyelesaikan sekolah dasarnya di Jakarta. Kemudian Gus Dur dikirim oleh ayahnya untuk mengikuti privat bahasa Belanda yang diajarkan langsung oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama William Bolt. Setelah belajar beberapa tahun dengan William Bolt, Gus Dur pergi ke Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah itu juga Gus Dur menempuh pendidikan di Universitas Baghdad di Irak. Akan tetapi di dalam perjalanan menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir, kebanyakan Gus Dur tidak pernah masuk ke dalam kelas. Kenapa begitu? Karena dia kecewa dengan pengajaran yang ada di Universitas Al-Azhar, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi Gus Dur lebih memilih nongkrong di warung kopi di pinggiran Universitas Al-Azhar. Akan tetapi di dalam penongkrongannya tersebut, Gus Dur tetap
dialog dengan masyarakat sekitar dan membahas mengenai intelektual atau hal-hal yang berbau dengan keilmuan, baik itu dunia sains dan ilmu Islam. Sekembalinya di Indonesia, Gus Dur langsung mendaftarkan dirinya di Universitas Hasyim Asy'ari dan menjadi dekan sampai tahun 1974. Dan pada 1970-an atau kembali ke belakang sebelumnya, ia menekuni juga dunia tulis menulis atau pengetikan, dan karya-karyanya termaktub di dalam koran-koran seperti majalah Tempo, Kompas, dan Pelita, dan terakhir jurnal Prisma. Pemikiran neotradisionalisme ala Gus Dur atau Islam Nusantara. Konsep neotradisionalisme Gus Dur dibutuhkan bagi keharmonisan hubungan sosial di negara dengan penduduknya yang beragam seperti Indonesia ini, baik dari suku, ras maupun agama. Hal ini bisa dilihat dari pandangannya tentang pluralisme hubungan Islam dan negara, penegakan HAM dan pribumisasi Islam. Pada pemikiran Gus Dur tentang neotradisionalisme, dia selalu menyinggung prinsip 5 hak dasar manusia itu sendiri. Yang pertama adalah hifz ad-din, yaitu hak beragama. Kebebasan beragama bukan masalah agama itu sendiri, melainkan masalah sosiologis dan kemasyarakatan. Masing-masing agama menjalankan akidahnya, tetapi hubungan antar agama harus berjalan dengan seiring zaman, atau bisa dipastikan Gus Dur ingin mempererat hubungan antar agama di Indonesia. Kemudian yang kedua ialah hifz an-nafs, yaitu hak untuk hidup. Gus Dur berpandangan bahwa untuk mensosialisasikan HAM bisa dilakukan dengan cara jargon demokrasi, sebab tanpa demokrasi HAM mustahil bisa tumbuh dan berkembang. Jadi maksud Gus Dur ialah dengan adanya demokrasi kita bisa mengatur hak-hak asasi manusia, apalagi hak untuk hidup, sehingga Gus Dur sampai akhir pemimpinannya dia mengedepankan hak-hak kepentingan manusia itu sendiri, dan dia juga menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri. Sesuai dengan pendapatnya bahwasanya demokrasilah yang mampu mencapai puncak dari hak asasi manusia. Kemudian adalah hifz al-aql, yaitu hak untuk berpikir. Gus Dur berpikiran bahwa kemerdekaan berpikir adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Dia tanpa ragu membela orang-orang yang mengeluarkan ide-idenya di dalam pikirannya untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi pernah sewaktu-waktu Gus Dur pernah membela seorang yang notabene adalah manusia yang ikut dalam organisasi Nahdlatul Ulama, akan tetapi dia mengedepankan pemikirannya mengenai Islam liberal. Tentu Islam liberal ini merupakan pandangan yang sama sekali baru oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, sehingga menimbulkan konflik yang amat banyak. Tetapi Gus Dur mampu mencegahnya dan meredam itu semua. Walaupun pada dasarnya Islam liberal memang sedikit banyaknya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman pada masa saat itu. Yang keempat adalah hifz an-nasl, yaitu hak kehormatan dan reproduksi. Pada konteks ini Gus Dur menggunakan pemikirannya dalam diskriminasi ras. Pada tanggal 30 Desember 1999 dia berkunjung ke Papua untuk membereskan sesuatu hal yang masih menjadi konflik di Papua. Pada saat kepemimpinan Soeharto, Papua berganti nama menjadi Irian Jaya. Orang Papua tidak bisa menggunakan nama Papua itu sendiri, karena pada zaman Soeharto Papua diidentikan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang melawan pemerintahan pada saat itu, sehingga demi menjaga persahabatan dan kehormatan, maka oleh karena itu Gus Dur menggunakan hifz an-nasl, yaitu hak untuk menjaga kehormatan orang Papua disetarakan dengan orang-orang yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia, seperti masyarakat Jawa, masyarakat Sumatera, masyarakat Kalimantan, dan masyarakat Sulawesi, sehingga tiada bedanya antara masyarakat Papua, masyarakat Sulawesi, masyarakat Kalimantan, masyarakat Jawa, dan masyarakat Sumatera. Kemudian adalah hifz al-mal, yaitu menjaga harta atau hak menjaga harta.
Gus Dur dengan pemikirannya memimpin adanya suatu jaringan perbankan perdesaan. Jadi Gus Dur pada awal kepemimpinannya memang banyak mengambil ide-ide dari luar Indonesia itu sendiri, seperti negeri-negeri barat dan negeri-negeri Eropa. Dan juga pada kesempatan hak menjaga harta ini, Gus Dur mengambil ide dari sebuah negara yang bernama negara Bangladesh, di mana pada masyarakat Bangladesh di perkampungan itu terdapat bank-bank yang meminjamkan duit kepada masyarakat sehingga bisa membantu perekonomian, dan juga bank-bank tersebut juga menyimpan harta masyarakat sehingga tiada bedanya antara di kota dan di kampung, semua dapat menyimpan duit di tempat yang aman. Itulah maksud Gus Dur berpendapat bahwasannya harus ada hifz al-mal, yaitu hak untuk menjaga harta. Pada dasarnya seluruh pokok pemikiran Gus Dur tertuang kepada sifat harmonisme dan juga pribumisasi Islam serta pluralisme Islam. Dan juga pemikiran Gus Dur itu beranggapan dari ide-ide orang Eropa, yaitu humanisme, rasionalisme, dan demokrasi. Atas ketiga itulah keselarasan hati dan pikiran dalam melahirkan kesempurnaan peradaban manusia membawa Gus Dur pada suatu perjuangan memadukan antara Islam dan keharmonisan zaman, sehingga pemikiran tersebut dikatakan sebagai pemikiran neo-tradisionalisme atau tradisional yang baru, tidak memakai tradisional seperti sebelum-sebelumnya, akan tetapi hal ini lebih diperbarui, yaitu dengan menggunakan pemikiran-pemikiran dari kalangan orang berintelektual tinggi seperti di Barat dan Eropa dan seluruh belahan dunia lainnya yang memang bisa disesuaikan dengan penduduk di Indonesia. Jadi kesadaran pemikiran itu membawa kerukunan dan bangsa dan umat beragama. Keislaman yang berada di Indonesia sudah sepatutnya dapat menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat yang ada di belahan dunia manapun, sehingga keseimbangan antar keduanya itu dapat melahirkan suatu kesempurnaan, kerukunan, dan kebaikan bagi seluruh manusia yang ada di bumi. A few moments later.